Gue mau lempar pertanyaan dulu bre. Pernah gak sih lu dengar nama seseorang yang mungkin secara penampilan itu biasa aja, tapi reputasinya tuh bikin satu wilayah hidup dalam ketakutan. Bukan karena gaya atau omongannya, tapi karena apa yang dia lakukan. Nah, di jalanan berdebu Nuevo Laredo, lahirlah sosok yang pelan-pelan berubah jadi salah satu figur paling ditakutin di dunia kriminal Meksiko, Salvador Alfonso Martinez Escobedo, atau yang lebih dikenal dengan nama La Ardila. Dia bukan sekedar orang kartel biasa. Dalam struktur Los Zetas, La Ardila itu termasuk pemain pentingnya bre. Level regional bosnya, bos wilayahnya, bukan prajurit kecil. Namanya tuh dikaitkan dengan berbagai aksi brutal yang bikin reputasinya itu bukan cuma dikenal tapi ditakutin. Dan kalau kita lihat lebih dalam, ceritanya ini bukan cuma soal satu orang kriminal, tapi juga gambaran lebih besar tentang bagaimana sistem kekerasan itu bisa tumbuh dan mengakar. Tapi dibalik semua itu, tetap ada satu pertanyaan yang ngikutin. Gimana ceritanya seseorang bisa berubah sejauh ini? Dan kalau dia udah gak di posisi itu lagi, siapa yang bakal ngisi kekosongan yang udah dia tinggalin? Kalau ditarik ke awal, La Ardila ini tuh nggak langsung jadi sosok besar. Sama kayak banyak orang di dunia kartel, dia mulai dari bawah sebagai halcon, semacam pengawas lapangan yang tugasnya tuh ngawasin situasi dan ngelaporin pergerakan. Kedengarannya sederhana, tapi justru dari situ kelihatan siapa yang punya potensi. Dan dari awal dia ini udah nunjukin sesuatu yang berbeda. Bukan cuma soal keberanian, tapi juga kombinasi dingin dan ambisi yang jujur aja cukup berbahaya kalau kita kasih ruang. Secara fisik dia ini nggak mencolok, badannya nggak besar, penampilannya biasa aja, kumisnya rapih. Nggak ada yang langsung bikin orang mikir kalau ini orang itu berbahaya. Tapi justru disitulah letaknya. Karena di dunia kayak gitu, yang paling berbahaya seringkali bukan yang paling kelihatan, tapi yang paling efektif. Dan nama dari La Ardila sendiri pelan-pelan berubah dari sekedar anggota jadi simbol ketakutan di wilayah yang dia pegang. Kunci naiknya dia itu loyalitas dan efisiensi bre. Dia dikenal sebagai orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan, terutama di bawah perintah Miguel Angel Trevino Morales, salah satu pemimpin paling kejam dari Los Zetas. Relasi ini tuh penting banget, karena di organisasi kayak gitu, kepercayaan dari atasan itu segalanya bre. Sekali lu dianggap bisa diandalkan, pintu ke posisi lebih tinggi itu bakal langsung kebuka lebar. Dan itulah yang terjadi. Gak butuh waktu lama, sekitar tahun 2004, dia udah naik dari pengawas itu jadi Sicario, eksekutornya. Tapi bukan eksekutor biasa, melainkan salah satu yang paling mematikan. Perannya nggak cuman soal ngelakuin perintah, tapi juga mulai punya pengaruh. Dan seiring waktu, pengaruh itu tumbuh bareng dengan reputasinya yang makin gelap. Sampai akhirnya dia naik lagi jadi Jefe de Plaza, orang yang megang kendali suatu wilayah. Bukan wilayah kecil, tapi daerah-daerah strategis kayak Nuevo León, Coahuila, sampai Tamaulipas. Kalau diibaratin, ini tuh bukan cuma naik jabatan, tapi naik ke level di mana dia punya kuasa atas jalur, operasi, dan dinamika di lapangan. Dan di titik itu, La Ardila bukan lagi sekedar bagian dari sistemnya bre. Dia jadi salah satu orang yang membentuk sistem itu sendiri. Kalau dilihat dari luar, ini tuh kelihatan kayak perjalanan sukses versi dunia gelap. Tapi kalau dilihat lebih dalam, ini sebenarnya rantai yang sama. Loyalitas, kekerasan, kepercayaan, lalu kekuasaan. Dan setiap langkah naik, harganya juga makin mahal. Karena di dunia seperti itu, naik cepet biasanya itu berarti lu juga harus siap jatuh dengan cara yang sama brutalnya. Dan disinilah cerita dari La Ardila ini jadi menarik, karena dia bukan cuma contoh seseorang yang berhasil naik di dalam kartel, tapi juga contoh bagaimana sistem itu bekerja. Siapa yang bertahan, siapa yang naik, dan siapa yang akhirnya jadi legenda, entah karena kekuasaan atau karena teror yang mereka tinggalkan. Kalau kita lanjut dari situ, perjalanan Salvador Alfonso Martinez Escobedo ini bukan cuma naik, tapi naiknya tuh tanpa rem. Dari pegang wilayah kecil, dia mulai dipercaya buat ngontrol daerah yang lebih strategis, kayak Zaragoza di Nuevo León. Dan di titik pentingnya itu datang waktu dia dikirim ke Veracruz. Bukan sekedar rotasi biasa, tapi misi perang. Di sana dia tuh harus ngambil alih posisi yang sebelumnya dipegang sama Miguel Angel Trevino Morales punya saudara, yaitu Z42, yang lagi nggak bisa lanjut karena kondisi
kondisi kesehatannya. Jadi bayangin bre, dia itu bukan cuma dikasih wilayah, tapi dikasih konflik aktif yang lagi panas-panasnya. Dan justru di situ dia membuktikan dirinya, bukan dengan cara yang biasa, tapi dengan cara yang bikin reputasinya ini makin gelap. Perang melawan kartel rival itu kan brutal, dan cara dia ngejalaninnya bikin dia dikenal sebagai operator yang gak punya batas. Dari situ posisinya di dalam Los Zetas jadi makin kokoh. Tahun 2009 dia naik lagi jadi semacam inspektor kartel yang tugasnya ngawasin banyak wilayah sekaligus. Jadi bukan cuma pegang satu area nih, tapi memastikan seluruh operasinya itu berjalan rapih, hampir kayak sistem yang dikontrol dari atas. Namanya mungkin gak terlalu dikenal publik luas waktu itu, tapi di dalam dunia mereka semua orang udah tahu seberapa kompetennya La Ardila ini. Tapi ya seperti yang bisa ditebak, jalur kayak gini itu nggak mungkin mulus terus. Tahun 2008 dia tuh sempat ditangkap dan dipenjara di Coatzacoalcos, Veracruz. Secara logika ini tuh harusnya jadi akhir ceritanya, tapi ini La Ardila dia itu justru berhasil kabur bre. Dan bukan cuman kabur biasa, tapi kabur yang makin memperkuat mitosnya di dalam organisasi. Bukannya melemah, dia tuh malah balik dengan reputasi yang lebih besar, seolah-olah hukum itu bukan sesuatu yang bisa nahan dia. Dan kalau kita ngomong soal kekerasan, disinilah ceritanya jadi makin gelap. Dia jadi salah satu figur utama dalam perang antara Los Zetas dan kartel Gulf. Konflik yang bukan cuma soal wilayah, tapi juga soal ego, kekuasaan, dan balas dendam. Ribuan nyawa jadi korban, dan dari semua itu satu hal yang konsisten, dia dikenal nggak punya rasa belas kasihan. Bahkan aksinya tuh seringkali kerasa kayak sesuatu yang terlalu ekstrim untuk jadi kenyataan. Tahun 2010 dia tuh diduga ada di balik pelarian massal dari penjara di Nuevo Laredo. 151 narapidana itu kabur dari penjara bre. Gak lama kemudian kejadian serupa terjadi lagi di Piedras Negras, Coahuila. 132 orang napi kabur. Banyak di antaranya itu anggota organisasinya sendiri. Fire up the AC/DC! Mexico just had one hell of a jailbreak. 132 inmates in Piedras Negras, most of them being held on federal narcotics charges, managed to dig an underground tunnel beneath the prison facility that stretched 21 feet underground and opened up into a neighboring property. This extensive project, apparently months in the making, happened literally right under the noses of prison staff. And no one was the wiser until the joint discovered a full 1/5 of its population missing. Of course, this all took place within spitting distance of the Texas border, as if to just bait Joe Arpaio into a road trip with Steven Seagal. Imagine that reality show. In the meantime, northern Mexico has just been flooded with 132 drug felons. You think they'll notice? Di titik ini orang tuh mulai mikir, ini masih dunia nyata atau udah kayak skenario film gitu loh. Dan kalau itu belum cukup, ada juga seberapa kasus besar yang namanya dikaitkan langsung sama dia. Salah satunya pembunuhan Jose Eduardo Moreira Rodriguez, anak dari tokoh politik penting di Coahuila. Lalu ada juga kasus dari warga Amerika, David Hartley, yang ditembak di wilayah perairan. Bahkan penyelidikan kasus itu berujung ke pembunuhan seorang komandan polisi yang lagi nanganin perkara tersebut. He is the leader of a drug cartel believed to be behind the 2010 shooting death of David Hartley on Falcon Lake near the Mexican border in Texas. A shooting that Hartley's wife here in Colorado says she barely escaped. 7 News reporter Amanda Koss talked to Tiffany Hartley in the past 30 minutes. Amanda, she says she was shocked by this news. Shocked, Mike, and she says this arrest is one step closer, bringing them one step closer to closure today. Now, she was at work at a flower shop in Greeley when she received the information about the arrest. And as you mentioned, she said she was shocked, but she also told 7 News she doesn't think that necessarily the man who was arrested is the one who pulled the trigger with the shot that killed her husband. Let's hear what she had to say just within the last 10 minutes. Today was a complete out of the blue shock for me. I hadn't heard from anybody or any news for 10 months now, and so yeah, my life was not expected to have this turn. Jadi efeknya tuh bukan cuma ke korbannya langsung, tapi juga ke orang-orang yang mencoba mengungkap kebenarannya. Tapi dari semua cerita gelap itu, ada satu kasus yang sampai sekarang masih bikin orang merinding. Bukan karena skala kekerasannya, tapi karena sisi manusianya. Kasus seorang remaja bernama Sylvia Stephanie Sanchez Viesca Ortiz atau Fanny, umurnya tuh baru 16 tahun. Hidupnya normal, sekolah, temen, olahraga, musik, hal-hal yang harusnya memang biasa untuk
untuk anak seusianya. Dia suka Britney Spears, main basket, dan punya rencana masa depan kayak remaja lainnya. Tapi satu hari di Torreon, Coahuila, semuanya tuh berubah. Dia pergi nonton pertandingan kayak biasa, nggak ada yang aneh. Sampai akhirnya dia hilang begitu aja tanpa jejak yang jelas. Awalnya tuh mungkin dikira kasus biasa, anak hilang gitu. Mungkin kabur, mungkin tersesat. Tapi makin lama makin banyak potongan cerita yang bikin situasinya kerasa salah. Beberapa minggu sebelumnya dia tuh sempat merasa diikutin. Ada mobil asing yang ngikutin dia, bahkan sempat motret-motret dia. Dia lari lah, tapi mobil itu langsung ngejar sebentar, terus hilang. Waktu itu mungkin dianggap kejadian aneh biasa. Tapi setelah dia benar-benar hilang, kejadian itu berubah jadi sesuatu yang kerasa kayak peringatan yang kagak pernah dipahami dengan tepat waktu. Setelah kehilangannya, muncul petunjuk-petunjuk yang simpang siur. Ada pesan anonim yang bilang kalau dia ini dibawa ke Tamaulipas. Ada saksi yang bilang dia terakhir terlihat di dalam kendaraan bersama perempuan lain menuju sebuah tempat hiburan malam yang dikenal punya koneksi ke orang-orang berbahaya. Dan dari situ, nama La Ardila mulai muncul dalam cerita sebagai orang yang diduga menerima dia. Yang bikin ceritanya makin gelap, ada dugaan kalau Fanny ini dijadikan alat tawar. Dalam tekanan dari atasannya, Heriberto Lascano, La Ardila itu disebut menyerahkan Fanny ini untuk menyelamatkan posisinya sendiri. Kalau ini benar, berarti ini kan bukan cuma soal kejahatan, tapi soal bagaimana nyawa seseorang itu bisa ditukar demi bertahan hidup di dalam sistem yang bobrok ini. Orang tua Fanny itu berusaha cari jawaban, tapi yang mereka temui justru kebingungan. Arah penyelidikan yang berubah-berubah dan dugaan korupsi di dalam prosesnya. Tahun demi tahun berlalu, harapan naik turun. Bahkan sempat muncul foto yang diduga menunjukkan Fanny di samping El Lasca. Tapi setelah diperiksa, ibunya sendiri bilang kalau itu tuh bukan dia. Dan sampai sekarang nggak ada jawaban pasti. Fíjate que desde que nació, bien curiosa porque como mucho muy tímida. O sea, llamaba la atención porque pegada siempre, bien pegada a mí. Una vez que desaparece ella, yo me desesperaba muchísimo, muchísimo, y te estoy hablando que yo sentía que nadie estaba haciendo nada y efectivamente nadie estaba haciendo nada, nadie. Di titik ini, cerita dari La Ardila itu nggak lagi kerasa kayak kisah kriminal biasa. Ini jadi gambaran tentang betapa dalam dan rumitnya dunia itu sendiri, di mana kekuasaan, kekerasan, dan ketakutan itu saling terhubung, bre. Dan di tengah semua itu ada orang-orang yang hilang tanpa pernah benar-benar ditemukan, seperti kasusnya Fanny. Dan mungkin itu bagian paling mengganggu dari semuanya. Bukan cuma apa yang dia lakukan, tapi dampak yang ditinggalkan, yang bahkan bertahun-tahun kemudian itu pun masih belum selesai. Dan seperti banyak cerita di dunia itu, secepat dia naik, sekeras itu juga akhirnya dia jatuh. Dini hari, tanggal 6 Oktober 2012, kota Nuevo Laredo berubah jadi titik akhir dari perjalanan panjang La Ardila. Bukan karena dia berhenti, tapi karena akhirnya ada operasi yang cukup besar untuk benar-benar ngejar dia sampai habis. Operasi itu dijalankan oleh Secretaría de Marina, Armada de Mexico, dan semuanya dimulai dari patroli biasa yang tiba-tiba berubah jadi baku tembak. Di kawasan San Agustin, tim militer ketemu kelompok bersenjata, dan tanpa banyak waktu situasinya langsung meledak. Tembakan dibalas tembakan, dan dari situ terjadilah pengejaran yang berlanjut sampai ke area El Campanario. Beberapa orang berhasil kabur, satu ditembak mati, tapi yang lebih penting ada petunjuk kalau target utama mereka itu masih ada di sekitar situ. Dan di dunia seperti itu, satu petunjuk kecil itu bisa jadi kuncinya, bre. Menjelang malam, sekitar jam 7, mereka nemu kendaraan yang mencurigakan. Pengemudinya panik, mencoba kabur, tapi kali ini nggak berhasil. Dikepung, dihentikan, dan ketika diidentifikasi, itu dia, La Ardila.
Nggak ada lagi bayangan, nggak ada lagi kabar burung. Orang yang selama ini cuma jadi nama di balik kekerasan itu akhirnya berdiri langsung di depan mereka. Dan seperti yang bisa diduga, dia nggak sendirian. Dia juga nggak datang tanpa persiapan. Waktu ditangkap, dia bawa persenjataan lengkap. Senjata panjang, senjata pendek, granat, ribuan peluru, sampai alat komunikasi. Ini bukan orang yang kebetulan lewat. Ini seseorang yang hidupnya tuh memang dibangun di atas konflik. Jadi dia siap kapanpun situasi berubah jadi perang. Yang bikin kontras, di usianya yang baru 31 tahun, dia udah mencapai level yang buat banyak orang bahkan gak kebayang. Di dalam Los Zetas, dia tuh termasuk salah satu figur yang paling brutal, bre. Terutama di wilayah Tamaulipas, Nuevo Leon, dan Coahuila. Namanya itu bukan cuma dikenal, tapi identik dengan kehancuran. Dan salah satu bayangan paling gelap dari semua itu adalah keterkaitannya dengan masakre de San Fernando, di mana puluhan migran itu dibunuh dalam peristiwa yang mengguncang bukan cuma Meksiko tapi juga dunia. Itu belum termasuk temuan dari ratusan jasad di berbagai lokasi yang dikaitkan dengan konflik kartel. Kuburan massal yang jadi bukti nyata betapa luasnya dampak kekerasan itu. Ditambah lagi dengan kasus seperti pembunuhan David Hartley di perairan, sampai pelarian massal dari penjara yang sebelumnya udah dia orkestrasi. Semua itu kalau digabung bukan lagi sekedar daftar kejahatan, tapi jejak panjang yang nunjukin bagaimana satu orang bisa punya pengaruh sebesar itu dalam sistem yang penuh kekacauan. Tapi mungkin momen yang paling menggambarkan siapa dia sebenarnya justru datang setelah dia ditangkap. Waktu ditampilin ke publik, nggak ada rasa takut, nggak ada penyesalan, yang ada justru senyuman dan satu gestur, jari telunjuk diangkat, seolah itu kemenangan, kayak pesan terakhir sebelum semuanya berubah, kayak lagi selebrasi gitu, bre. Bahwa bahkan dalam posisinya yang kalah ini, dia masih ingin terlihat mengendalikan narasinya. Beberapa tahun setelah itu, proses hukum berjalan. Dia dijatuhin hukuman bersama anggota lain dari Los Zetas atas keterlibatan dalam berbagai kejahatan besar, termasuk tragedi masakre de San Fernando tadi. Tapi disinilah ceritanya tuh berbelok lagi, karena setelah ditangkap dia tuh mulai bekerja sama dengan pemerintah. Orang yang dulu membangun sistem itu sekarang justru memberikan informasi yang membantu melemahkannya. Dan itu ironis, karena di satu sisi dia adalah bagian penting dari mesin kekerasan itu, tapi di sisi lain dia juga jadi salah satu yang membantu membongkarnya dari dalam. Bukan karena penebusan, belum tentu juga karena kesadaran. Karena kadang di dunia seperti itu, kerjasama memanglah cuman bentuk lain dari cara bertahan hidup. Sekarang dia masih di balik jeruji, tapi dampaknya belum benar-benar hilang. Di wilayah-wilayah yang dulu dia kendalikan, jejaknya itu masih kerasa. Bukan dalam bentuk kekuasaan lagi, tapi dalam ingatan, trauma, dan cerita yang terus diwariskan. Hadiah buronan jutaan peso yang dulu ditawarkan untuk kepalanya akhirnya terbayar. Bukan karena kebetulan, tapi karena pengejaran panjang yang akhirnya menemukan ujungnya di tempat yang sama di mana semuanya dimulai. Dan kalau kita lihat keseluruhan ceritanya yang udah gue ceritain tadi, ini bukan sekedar kisah tentang seorang kriminal, bre. Ini tentang bagaimana seseorang bisa naik dalam sistem yang brutal, membentuknya, lalu pada akhirnya ikut terseret jatuh bersama sistem itu sendiri. Oke bre, segitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.